Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta seluruh hadirin yang berbahagia, patutlah kiranya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa mengikuti lomba pidato ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam kehidupan umat manusia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi keberagaman luar biasa berupa suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Di tengah keberagaman itu, kita bersyukur memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun hadirin, dewasa ini kita sering melihat munculnya bibit-bibit perpecahan. Media sosial kadang dipenuhi ujaran kebencian atas nama agama. Berbeda pendapat dibilang sesat, berbeda pandangan dianggap lawan. Betul apa betul hadirin? Jika dibiarkan, hal ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya, moderasi beragama menjadi kunci. Ia bukan berarti melemahkan keyakinan, melainkan meneguhkan keseimbangan antara akidah, toleransi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Pentingnya Sikap Moderat dalam Beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa umatan wasatan dalam ayat ini berarti umat yang adil dan seimbang, tidak melampaui batas dalam beragama, serta tidak pula meninggalkan prinsip iman. Artinya, umat Islam dituntut untuk bersikap moderat, kokoh dalam akidah, lembut dalam muamalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul umuri awsatuha." Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa sikap tengah, yaitu tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri, merupakan
informasi keagamaan begitu mudah menyebar tanpa penyaringan. Banyak generasi muda belajar agama dari potongan video pendek tanpa bimbingan guru. Akibatnya muncul dua kutub ekstrim. Pertama, sikap fanatik berlebihan yang menolak perbedaan dan suka menghakimi kelompok lain. Kedua, sikap liberal berlebihan yang menganggap semua agama sama tanpa batas keyakinan. Kedua hal ini sama-sama berbahaya karena menjauhkan kita dari semangat rahmatan lil alamin. Ironisnya hadirin, dikutip dari kompas.com tanggal 7 November 2025 kemarin, kita dikejutkan dengan berita seorang siswa di SMAN 72 Jakarta Utara yang melakukan pengeboman di sekolah dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan teman-temanku yang dicintai Allah, di era digital ini kita sering menemukan banyaknya seperti itu. Kita harus memperkuat indikator moderasi beragama melalui 4, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Untuk memperkuat indikator moderasi beragama, ada 3 langkah utama. Ada yang tahu? Pertama, pendidikan dan literasi keagamaan dari sekolah dan pesantren. Kedua, keteladanan tokoh agama dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah peran aktif generasi muda. Anak muda adalah agent of change atau agen perubahan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai damai, bukan ujaran kebencian. Jadilah influencer kebaikan bagi bangsa Indonesia. Seperti dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, beragama itu jangan membuatmu merasa paling benar, tapi membuatmu semakin rendah hati dan penuh kasih. Jika bukan hari ini, lalu kapan lagi? Kita saling menghargai, bukan menghakimi. Dengan moderasi beragama, cinta damai Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dari uraian saya tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sikap moderat dalam beragama bukan sekedar konsep, tetapi jalan tengah menuju persatuan Indonesia. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan pantun. Pohon cemara tumbuh di taman, daunnya rimbun meneduhkan hati.